إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون. Pada sore hari ini, hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah, kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau, tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya, mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadharat, mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya, namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat, serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama, guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi, nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyakhah, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh, yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah,
sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi' di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kethiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi' di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, ya, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan Ikhwanul Muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abul A'la Al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang divonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat divonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka Al-Ikhwanul Muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abul A'la Al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya karena ketidaktahuan. Ulama manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah. Dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut, ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Syekh Rabi' meneliti karya-karya Abul A'la Al-Maududi dengan penuh ketelitian. Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan, dan kemarin pula kita tahu bagaimana Al-Allamah Al-Mufti Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Syekh Rabi' rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Idza'at Al-Qur'anil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung takwil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi' telah sampai berita kepada beliau
bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar takwil batil kepada hadzal alim Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan ya sudahlah biarkan saja insyaallah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu', bagaimana ketawaduan al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam al-muhaddits Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin anak katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jamiah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abul Hasan ini, yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik, bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Isma'u ya talabatul ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, ya, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majlis. Ya, orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayat al-hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui
Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abul Hasan mengatakan, qala ala raghmi min mawqif fadilati syaikhaini Rabi' bin Hadi al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi al-Wadi'i min mujahadati al-bid'i wal aqwalil munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi syaikhain annahuma 'ala al-khatt as-salafi. Abul Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abul Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kada setiap zaman ada pihak-pihak pada setiap fitnah ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali di Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah wa Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i di Ad-Diyar al-Yamaniyah. Kata Abul Hasan kepada Syekh kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para dai dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, ya, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini, mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadzal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadzal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani, sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Imam Al-Albani menjawab, qala nahnu bila syak nahmadullah azza wa jalla an sakhkhara li hadhihi ad-da'wa as-salihah al-qa'imah 'ala al-kitab was-sunnah 'ala manhaj as-salaf as-salih du'atan 'adidin fi mukhtalif al-bilad al-islamiyyah yaqumun
bil fardil kifai alladhi qalla man yaqumu bihi fil alamil islami al-yawm. Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini, dakwah yang berdiri di atas Alkitab was Sunnah, dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih, sejumlah dai yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam yang mereka itu bangkit tegak, tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubuhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah, karena ini gak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati, banyak orang yang tidak suka kepadanya, dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf, dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahdzir minasyarr wa ahlihi. Tentu tugas ini berat, tugas ini la yaqumu bihi illa rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata al-Imam al-Albani, qalla man yaqumu bihi fil alam al-islami al-yawm. Sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal hattu ala hadaini asy-syaikhain الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi' dan Syekh Muqbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'alal jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul, apa yang hanyalah muncul? Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi' wa Syekh Muqbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil, tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu, punya hudud an-nafs, punya hudud an-nafs, kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadza waqtuhu, bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci, tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini, salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan, al-jahil yumkinu hidayatuhu li'annahu yadhun annahu ala syai'in minal ilmi fa idza tabayyana al-ilmu sahih ihtada. Jenis yang pertama siapa? Al-jahil, yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini. Dia orang yang tidak berilmu,
Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing karena dia jahil. Yadhunnu annahu ala syai'in minal ilmi. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar, sesuai syariat. Ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehatin, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran, ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Muqbil atau Syekh Rabi, ya, dia nggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan, dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs, ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad bin Hadi muakharan, yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail, yang terjadi kepada banyak pihak yang dinasehatin oleh syekh kemudian nesu, dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek, kemudian mulai dia membicarakan syekh di balik layar, mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya, dan ini yang terjadi, yang kita saksikan pada dua syaikhain ini, Syekhuna Muqbil wa Syekhuna Rabi al-Madkhali. Kita saksikan, ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana, dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah, kamu harus rujuk, nggak terima, pulang ke negerinya, dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita, sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah, bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga nggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadzal Imam al-Kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah nggak punya ruang, nggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat nggak bermanfaat, teguran juga tidak menyentuh hatinya, hujjah, dalil nggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktekkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Imam Rabi bin Hadi menasihati Yahya al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun, nggak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih al-Harbi, kawannya. Bagaimana menasihatin Abdurrahman Abdul Khaliq yang pernah keliling berdua dakwah, teman akrab, teman ketika sama-sama di Jamiah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf tidak dipedulikan. Hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abul Hasan
Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Masyhur Hasan, dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi ya, dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi yasma, mendengar, hadir, diorangkan. Mereka kalau datang haji atau umroh, sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka, berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal Imam Al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi, qala falaysa lana ilaihi sabilun illa an yahdiyahullah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. Fa haula alladziina yantaqiduna asy-syaikhain kama dzakarna imma jahilun fayu'allam, maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adzu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa natlubu minallah azza wa jalla imma yahdiyah wa imma an yaqsima dhahrah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafas ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal Imam Al-Kabir, yang mengerti Alkitab was Sunnah, yang punya cemburu, yang marah karena Al-Quran was Sunnah, bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari hadzal Imam yang mempersaksikan tentang siapa itu Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la adhkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Syekh Dr. Rabi, yang aku baca, yang aku teliti. Kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya, tanggal berapa ini, enggak, dibaca safhatan safha, harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya, ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau, mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal Imam Al-Muhaddits Al-Muhaqqiq, peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. Hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian Al-Imam Al-Albani
dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wahadal imam ar-Rabi' yasluku maslakah. Juga menempuh cara-cara Al-Albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin, Allahumma amin. Syekh Al-Albani melanjutkan. Aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat, karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya Syekh Dr. Rabi' annaha mufidah, adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Dr. Rabi', tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku nggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini saja. Nah, tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah. Dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi, kita berkumpul dengan Syekh Rabi, kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi dan Syekh Rabi sama dengan kita. Tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan hizbiyin sejak awal-awal tahun 90-an yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulamanya, para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj Al-Muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, InsyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj Al-Muwazanat. Tapi setidaknya Al-Imam Al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhajul muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi ya, di mata umat. Maka mereka menciptakan yang namanya manhaj al-muwazanat. Nah, tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa itu kebid'ahan manhaj al-muwazanat yang dipelopori oleh Salman al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zain al-Abidin, dimotori oleh Safar al-Hawali, A'idhul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan al-Halabi, diperbarui oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhajul muwazanat sebenarnya sumbernya adalah
manhajul ikhwanul muslimin yang ma'ruf, yaitu nastami'u fima ittafaqna alaih wa na'dzur aw ya'dzuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih. Kita bergabung bersatu bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok, dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya, dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir, tolerans terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika diingatkan, ini teman-temanmu Syiah, Rafidah, kita saling memberi uzur, kita harus toleransi, kita jangan terlalu kaku. Ini al-ikhwanul muslimun. Nah, itu di kelompokmu ada orang-orang tarekat sufi yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam, kita ingin berjuang, kita ingin berjihad, jangan bicara ini memecah belah. Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan, mereka orang ahli ibadah, mereka yang ahli dzikir. Sudah, jangan bicara ini manhajul ikhwan muslimin, diperbaharui, namanya menjadi al-muwazanat. Dibantahi oleh para ulama, Al-Albani, Ibn Baz, Al-Utsaimin, Rabi' bin Hadi, Muqbil bin Hadi, dan yang lainnya. Rontok ini manhajul muwazanat, hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abul Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan Al-Halabi juga demikian, memodifikasi ucapan ini yang intinya sama dengan kaidah ikhwan muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan, kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan wa biikhtisar, secara ringkas, aku berkata, inna hamila rayat al-jarh wa ta'dil al-yawm fil asr al-hadir wa bihaqqin huwa akhuna ad-doktor Rabi'. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarh wa ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita, Dr. Rabi'. Yang mengucapkan ini bukan kita para dai atau apa, para talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-Imam Rabi' hamilu rayatil jarh wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani. Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, wa Falih, wa barakallahu fikum, dan yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi' imamul jarh wa ta'dil bihaq biha fi hadzal asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi', sudah mentahdzir Syekh Rabi'. Jadi ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang, sebuah pelajaran penting buat kita untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita tersisa umur, entah sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? Fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini? Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah dari sekian fitnah, sama ucapan ulama, al-hawa, sahibu al-hawa, hududun nafs, sahibul masalih, al-mughrid. Sama ucapannya. Wahadal Imam Al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu dan hasil penelitiannya. Beliau lanjutkan, walladzina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi biilmin abada wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi', mengkritisin Syekh Rabi',
sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikit pun. Nah, dan sebaliknya justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi'. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaysa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini, enggak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi. Saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Talib. Qala ana qad ya'istu minhu, nasahtuhu wa nasahtuh. Wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasihatinya. Sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rabb, Allahu Akbar. Hati-hati ya talabatul ilm. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau istilahnya di samping dan di sisi ulama. Ketika Anda sampaikan ini kepada beliau, pada Syekh Rabi, beliau tersenyum sambil membacakan ayat. Ya, afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, enggak pakai syarah. Ana kata, ayat ini, subhanallah. Tentang orang-orang yang masih berharap-harap mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un, kalian masih bertamak, kalian masih berharap-harap untuk mereka mau percaya kepada agamamu, kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi, selesai. Dan kita dapat faidah. Alim kabir. Nah, ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini, ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaysa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisin Syekh Rabi, ya, secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin, menasihatin Abdurrahman Abdul Khaliq dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khaliq, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi, bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutbiyah, beberapa kitab itu juga demikian. Muncul orang-orang, anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadzal jabal al-kabir. Mencoba membantah gunung kokoh Rabi' bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadzal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh,
Maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah. Bukan lagi dhaif tapi hazil. Lemah dan kurus, kering kerontang, enggak punya hujjah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini tentang muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambaghi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi', maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah, wa illa rajulun mughridun, atau kemungkinan kedua yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan, punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi di balik itu semua. Macam-macam kepentingan pribadinya, macam-macam. Nah, wa hadza la sabila lana alaihi illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa'as sirat. Bagi orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan, tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya jalan yang lurus. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi' al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya, ya, semoga nanti sekali lagi ana berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah, kemungkinan sore ini adalah majelis terakhir. Ya, kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi', baik yang sifatnya karya ilmiah fikih, atau karya ilmiah akidah, atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi'. Pada semuanya ada pelajaran penting padanya bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala al-khairi wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuna wa hasibuhum. Nah, jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faidah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan kemudian kita wal'iyadzu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya baik, dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu Sifatus Salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi', tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan, saat dalam kitab Sifatus Salah tadi, beliau menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali.
Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali di zaman atau di abad ini. Nah, Syekh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab beraqidah Al-Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, "Waqad qama katsirun min ahli al-ilmi wal fadli jazahumullahu khaira birraddi alai." Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad Al-Ghazali. Wa fassalu al-qawla fi hiratihi wa inhirafihi. Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya. Wa min ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-Doktor Rabi bin Hadi al-Madkhali fi majallat al-Mujahid al-Afghaniyah al-adad at-tasi' ila al-11. Ya subhanallah. Imam, ya ikhwan, uswah hasanah lana, teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi, dalam banyak hal yang insya Allah akan kita sebutkan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temuin, adalah bantahan kawan kita Dr. Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah yang namanya majalah Al-Mujahid, di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum agar kita semua sadar di mana kita ini, siapa kita, berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah. Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin. Sejak dulu masih masa belajar, mustajil, terburu-buru, istijal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatus Shalah ini. Beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi al-Madkhali. Berarti beliau baca, walaupun itu karya muridnya, nggak melihat Rabi, Mukbil, enggak. Dibaca, dilihat, diteliti. Satu faidah, tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatus Shalah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia, di Asia, di Eropa, di Afrika, di Cina, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatus Shalah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu, karyanya disebutkan dalam kitab itu, dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat tapi ilmunya belum wafat.
Beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Selain yang seperti ini. An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhil ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamalil Mizzi wa An-Nihayah Al-Bidayah wan Nihayah wa dan seterusnya. Kapan beliau membaca Kutubul Hadis min Sunan wa Masanid wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutub at-tafasir At-Tabari wa Ibn Katsir wal Qurtubi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutubul ilal lid-Daraqutni wan Nasa'i wat Tirmidzi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Afghaniyah ada tulisan Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bantahan terhadap Muhammad Al-Ghazali. Tidak kemudian biarkan anak mau neliti sendiri, enggak, dibaca. Mendapatkan faidah-faidah. Nah, faidah berikutnya yang bisa kita ambil, pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya Hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya. Bagaimana Imam Rabi' sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah al-aqlaniyah. Seorang barakallahu fikum aqlani. Terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad Al-Ghazali. Nah, begitu juga Imam Al-Albani bangkit. Nah, disebutkan bahkan Al-Adadut Tasi' ila Al-11, edisi ke-9 sampai ke-11. Karena memang itu tulisan dan bantahan Al-Imam Rabi' ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidur. Enggak. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dhawuhu. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga. Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-fadl alladhi ya'rifu fadla ahlihi. Nah, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab salah satu karya Al-Imam Rabi' yang berjudul Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal Qawasim. Apa makna kitab ini?
al-awasim, berbagai perisai, pelindung dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutb, dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi, salah satu. Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liqnya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut, setelah diteliti, dibaca. Kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini, terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah, sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh bin Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Syekh Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ini masyayikh, bukan ulama. Belum bicara kok Syekh bin Baz. Belum ada tahdzir dari Syekh bin Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh bin Utsaimin, karya-karya Syekh bin Baz, fatwa-fatwa Syekh bin Baz, sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu, Al-Imam Al-Madkhali wal-Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami, rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka, ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami, membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i, yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Al-Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan, kullu ma radattahu ala Sayyid Qutb haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikan dan kamu bantahkan terhadap Sayyid Qutb adalah hak dan benar. Nggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu yatabayyana likulli qari'in muslimin ala syai'in min al-thaqafati al-islamiyyah anna Sayyid Qutb lam yakun ala ma'rifatin bil Islam bi usulihi wa furu'ihi. Maka juga dari karya itu tadi, dari kitab tersebut, kitab apa? Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal qawasim. Dari kitab itu akan nampak jelas kepada setiap pembaca muslim yang memiliki sedikit ilmu tentang Islam. Masya Allah, nggak perlu yang banyak ilmu tentang Islam. Orang muslim yang punya sedikit ilmu tentang Islam, kalau membaca bukumu, karyamu dan bantahanmu terhadap Sayyid Qutb, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa ternyata Sayyid Qutb bukanlah seorang yang memiliki ilmu tentang Islam, baik tentang perkara usul, perkara para pokok, pondasi dan akidah. Dia bukan orang yang berilmu, maupun tentang perkara furu, perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang dalam agama ini.
Nah, Syekh Al-Albani ucapan ini sangat memukul pihak-pihak yang sudah mengklaim dirinya sebagai syekh tetapi masih membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai dosen masih tetap membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa sebagai dai yang tenar tapi masih menyatakan Sayyid Qutb sebagai alim, mufassir dan seterusnya. Barang siapa, kata Syekh Al-Albani, pembaca muslim yang sedikit aja punya ilmu tentang Islam, kalau membaca buku ini, bukumu ini, akan tampak jelas kepadanya bahwa Sayyid Qutb bukanlah seorang yang berilmu tentang agama Islam. Baik ilmu tentang urusan pokok-pokok pondasi Islam, akidah, iman, maupun perkara yang sifatnya furu', perkara cabang. Qala rahimahullah, fajazakallah khairan ayyuhal akh ar-Rabi' ala qiyamika biwajibil bayan wal kashfi an jahlihi wan hirafihi anil Islam. Maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai saudara Rabi, atas tampilnya kamu untuk melakukan kewajiban penjelasan, kewajiban menjelaskan, wal kashf, membongkar tentang kebodohan atau kejahilan orang ini yaitu Sayyid Qutb dan tentang penyimpangannya dari agama Islam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran bagaimana ulama yang satu menguatkan ulama yang lain, yang ini mendukung yang itu. Maka nahnu ya talabatal ilmi wad du'at wa ya man ya'rif as-salafiyyah wa yahtarimuha. Wahai sekalian para penuntut ilmu dan para du'at yang mengerti as-salafiyah dan menghormatinya, pasti dia akan menghormati dan menyayangi salafiyin, menghormati salafiyah dan menghormati salafiyin. Demikian yang dicontohkan oleh ulama kita. Kemarin kita melihat uswah yang dicontohkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dari sekian sisi pelajaran yang kita ambil dari beliau. Semoga Allah jadikan yang kemarin kita baca dan kita dengarkan, yang hari ini kita baca dan kita dengarkan, Allah jadikan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat buat ana pertama dan utama, kemudian buat antum ya ma'syara talabatil ilmi. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ana berharap Allah memberikan kesempatan di waktu lain pasca daurah Al-Muzani yang keempat ini untuk kita membaca bersama-sama, mengenal bersama-sama sosok besar Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Bagaimana karya-karya beliau? Kita tidak ingin menyebutkan judul-judulnya, tapi kitab ini ditulis dalam rangka ini, maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung. Mengenali karya-karya besar. Dan kita menjadi orang yang menghormati ilmu-ilmu para ulama. Sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita. Sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut. Walaupun tidak sama persis dengan mereka. Tetapi at-tasyabbu bil kirami mahmudun. Upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia. Itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.